Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman seseorang yang sudah seringkali mengalami sebuah lucid dream. Lucid apa lacit ya? Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu lucid dream. Apa itu lucid dream? Yang bisa muncul dalam tidur. Lucid dream adalah mimpi yang menyebabkan Anda dapat sepenuhnya menyadari kenyataan bahwa Anda sedang bermimpi. Misalnya, Anda bermimpi sedang memasak bersama mendiang ibu jika sudah meninggal. Anda pun sadar bahwa ini hanyalah mimpi karena ibu Anda sudah lama meninggal. Kemudian contoh lain, Anda bermimpi pergi menjelajahi hutan Amazon dan berhasil melawan harimau besar. Namun, Anda sadar bahwa sedang bermimpi. Bahkan, Anda pun dapat mengendalikan jalan cerita dalam mimpi tersebut hingga mengalahkan sang harimau. Nah, untuk lucid dream sendiri ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa dipelajari. Namun, pada video ini saya tidak menjelaskan bagaimana itu terjadi. Saya hanya akan men-sharing sebuah pengalaman seseorang yang mengalami lucid dream. Bagaimana ceritanya? Halo, perkenalkan nama saya Haid. Di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya pada saat berada di alam mimpi, lucid dream atau mimpi sadar. Banyak yang terjadi selama saya melakukan lucid dream, dari yang paling seru sampai tak menyenangkan. Sebisa mungkin saya ceritakan secara lengkap, sama seperti apa yang saya lihat selama mimpi itu terjadi. Cuma agak diringkes, diambil saja intinya. Yang pertama, pengalaman pertama lucid dream. Saya mempelajari lucid dream pada masa-masa SMA, di mana pada saat itu rasa ingin tahu saya sedang bergejolak. Saya pengen mencari tahu semua hal yang ada di dunia ini, dan kemudian saya menemukan artikel tentang sebuah lucid dream. Singkat cerita, saya adalah tipe orang yang penasaran. Jadi apapun akan saya coba sekali dalam seumur hidup saya, walaupun saya tahu saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya pun berusaha mengulik lucid dream ini. Apa ini beneran? Gimana cara ngelakuinnya sampai cerita-cerita orang yang komen di suatu medsos tentang lucid dream itu seakan-akan nyata. Dan akhirnya saya mempelajari dan mencoba sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, nggak bisa-bisa sampai satu malam saya ingat pesan dari seseorang yang memberikan pendapat. Sebelum melakukan lucid dream, pikiran harus tenang dan coba atur napas. Dari situ saya mencoba untuk menenangkan diri, mengatur napas, dan saya isi pikiran saya dengan kata-kata tidur. Sampai akhirnya saya tanpa sadar tertidur. Pada saat tidur, saya masuk ke dalam mimpi. Gelap, gak ada apa-apa. Saya sadar saya ada di dalam mimpi, dan saya mencoba untuk menciptakan sesuatu. Saat itu saya menciptakan pedang yang saya genggam di tangan saya. Itulah pertama kalinya saya merasakan yang namanya lucid dream. Kemudian yang kedua, lucid dream paling wah. Ini terjadi pada saat saya melakukan lucid dream untuk yang kedua kalinya. Kayak semacam perayaan saya gitu, karena saya bisa mengendalikan mimpi. Lucid dream ini terjadi tidak jauh dari lucid dream yang pertama, hanya berselang 2-3 hari. Dan lupa tepatnya berapa hari. Saat berada di alam mimpi, saya ngajak teman saya untuk masuk ke alam mimpi. Di dalam mimpi itu, dengan pedenya saya ajak teman saya menuju ke alam mimpi yang sebenarnya saya sendiri belum pernah tahu. Di alam mimpi, saya sama teman saya pergi ke suatu tempat.
Karena di mimpi itu gelap dan akhirnya saya berjalan nggak tentu arah. Dan teman saya cuma ngikutin dari belakang sampai akhirnya saya dan teman saya sampai di depan sebuah gerbang besar. Dan saya bilang ke teman saya kalau itu adalah gerbang menuju ke alam mimpi. Teman saya nggak percaya sampai akhirnya saya buka gerbang itu. Di dalam benar-benar rame, penuh warna. Saya sendiri takjub melihatnya. Di samping kiri, kanan, dan sekitar ada bangunan besar yang berbentuk mirip rumah. Masing-masing rumah punya warna yang berbeda dan ada tulisan alam mimpi yang ada di dalamnya. Saya nggak buka satupun pintu gerbang rumah itu. Saya cuma melewati dan melihat dari jalan saja. Di langitnya banyak benda-benda aneh seperti balon raksasa, naga, hewan-hewan yang gak lazim bentuknya, dan banyak lainnya. Saya nggak bisa ingat satu persatu. Langitnya warna-warni. Dan setelah saya melewati semua rumah pintu gerbang di alam mimpi itu, tiba-tiba ketutup dan saya bilang ke teman saya, "Bagaimana? Saya bener kan? Bisa ngebawa lu ke mimpi?" Itu mimpi kedua. Ini yang ketiga. Lucid dream dari terbunuh sampai hampir mati. Mungkin bukan cuma saya yang pernah ngerasain hal ini, tapi ini benar-benar bikin saya merinding dan bikin saya merenungkan semua perbuatan yang udah saya lakuin di dunia ini sampai berhari-hari. Terbunuh di dalam mimpi mungkin bisa terjadi, karena dalam salah satu artikel tafsir mimpi saya ngebaca sendiri apa maksud dari mimpi terbunuh itu. Tapi pada saat itu saya terbunuh di dalam mimpi, saya benar-benar ngerasain sakitnya dan perlahan kehilangan kesadaran. Di awal mimpi saya berada di dalam area pasar swalayan. Saya sendiri di mimpi itu. Entah apa yang lagi saya cari, dan tiba-tiba ada orang yang bawa golok besar ngejar-ngejar saya. Saya terus lari dari kejaran orang itu, tapi karena ada suatu yang ngalangin jalan, orang itu berhasil ngejar saya dan tanpa basa-basi langsung ngebacok punggung saya dari pundak sampai pinggul dalam satu tebasan. Anehnya saya nggak ngerasa sakit. Yang luar biasa pada saat itu karena tebasan bacokan golok itu. Saya langsung terkapar bersimpah darah. Saya ngerasain darah di seluruh tubuh saya hangat, perlahan-lahan berubah jadi dingin, dan saya mulai hilang kesadaran. Saat saya menutup mata, saya kembali ke dunia nyata. Satu lagi pengalaman hampir mati yang benar-benar saya takutin sampai sekarang. Di dalam mimpi itu saya ngajak adik saya jalan-jalan naik motor keliling komplek. Singkatnya pada saat itu hampir sampai depan rumah saya. Setelah selesai keliling komplek, tiba-tiba motor saya ini mogok dan waktu udah malam. Cuma ada lampu-lampu tiang dan teras rumah-rumah tetangga yang nerangin jalan. Adik saya nanya, "Ada apa?" Dan setelah saya nengok ke belakang, adik saya hilang. Nggak lama setelah itu, semua lampu pecah satu persatu. Akhirnya jadi benar-benar gelap gulita. Motor yang saya naikin juga tiba-tiba hilang. Setelah itu saya ngerasain jantung saya berhenti berdetak dan saya jatuh ke lubang hitam tanpa sadar. Seketika saya langsung bangun dan jantung saya masih ngerasa sakit. Ya mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga menghibur dan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, kalau teman-teman mau mencobanya, silakan teman-teman cari tahu sendiri karena di sini saya tidak tahu juga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.